Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pada siang hari ini, pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI kelompok 4 yang terdiri dari Saudara Misbahun Nur, Saudara Ahmad Ma'ruf Hidayatullah, Saudari Ulfa Hilmiati, dan Saudari Vina Diada Yahya yang akan mempresentasikan tema pembuatan media pembelajaran, software dan hardware, serta pemanfaatannya di era 4.0 dan era society 5.0. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Ulfa Hilmiati. Kepadanya kami persilahkan. Nah, di sini saya Ulfa Hilmiati akan menjelaskan mengenai software. Dalam pengertian secara harfiah, software adalah suatu program komputer, perangkat lunak, dan software ini juga merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Nah, data yang disimpan itu dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah. Nah, untuk mencapai keinginan tersebut, dirancanglah suatu susunan logika. Logika ini diolah melalui perangkat lunak yang disebut juga program beserta data yang diolahnya. Lalu pada pengelolaan software yang melibatkan beberapa hal seperti sistem operasinya, terus lalu programnya dan datanya. Kemudian jika dikaitkan dengan pembelajaran dalam media pembelajarannya, software ini memiliki makna segala sesuatu yang tidak dapat disentuh namun tercantum dalam media pembelajaran. Software ini dalam media pembelajaran dapat berupa sebuah pesan, materi, informasi atau apa saja yang disampaikan kepada siswa. Selain itu, software itu dapat media pembelajaran berupa gambar, grafik, tabel, bahkan animasi atau sejenisnya yang mengandung informasi dari sebuah materi pembelajarannya. Selanjutnya yaitu ada pengelompokan software. Berdasarkan fungsinya, perangkat lunak ini secara umum dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Yang pertama yaitu perangkat lunak aplikasi. Adalah program yang biasa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik. Misalnya untuk membuat dokumen, memanipulasi foto, atau membuat laporan keuangan. Lalu yang kedua yaitu perangkat lunak sistem. Kadangkala disebut perangkat lunak atau support software, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU dan peranti masukan atau keluaran. Lalu kedudukan program ini yaitu sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Misal, perangkat lunak sistem yaitu sistem operasi atau biasa disebut dengan Windows dan Linux. Selanjutnya yaitu pembuatan media pembelajaran software. Berdasarkan pemaparan dan pengertian dari software dalam media pembelajaran, maka dapat kita ketahui beberapa jenis yang termasuk dari software media pembelajaran seperti animasi, grafik, dan segala sesuatu yang memberi
informasi materi pembelajaran. Kemudian untuk membuat dan menggambarkan media pembelajaran software ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yang terdiri dari 3, yaitu dalam pembuatan materi, yang kedua dalam pembuatan animasi, dan yang ketiga itu kriteria penggunaan software. Berjenjang yang pertama yaitu pembuatan materi. Nah, materi ini merupakan salah satu pesan atau informasi dalam media pembelajaran. Terdapat berbagai jenis dan cara penyampaian materi dan informasi pembelajaran dalam media aplikasi. Selain itu, selain berupa animasi, grafik, tabel, gambar, dan lainnya, biasanya juga berupa sebagai aplikasi game. Lalu yang kedua ada pembuatan animasi. Nah, software ini digunakan membuat gerakan animasi dari teks atau gambar, baik gambar yang didesain sendiri, gambar yang diunduh dari internet, ataupun gambar berupa foto-foto album. Nah, gambar-gambar tersebut dapat diatur gerakannya sedemikian rupa, bahkan gambar ini bisa diolah sedemikian rupa hingga terlihat hidup gitu. Lalu yang ketiga dalam kriteria penggunaan software ini, yang pertama yaitu software ini dapat dijalankan tanpa harus memerlukan spesifikasi komputer dan sistem operasi khusus. Dengan demikian, penggunaan ini tidak dibingungkan dengan pengetahuan spesifikasi komputer. Lalu yang kedua yaitu software ini mudah diinstal sehingga penggunaan tidak diperlukan dan direpotkan dengan penginstalan yang rumit. Lalu yang ketiga, software ini dapat dijalankan dengan baik tanpa mengalami hang atau crash, terutama apabila penggunaan salah satu pengoperasian. Lalu selanjutnya yaitu software ini memiliki tata letak atau layout menu yang baik sehingga mudah dipahami dan dioperasikan. Dengan demikian, penggunaan ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari dan menguasai software. Software ini tidak rumit, tidak perlu menulis program komputer. Lalu selanjutnya yaitu software ini efektif dan efisien sehingga guru dengan mudah dapat mengcopy paste tulisan atau menambah atau bisa mengurangi, memodifikasi materi pelajaran yang diampuh ke dalam media pembelajaran yang telah dibuat. Yang terakhir, adanya petunjuk penggunaan disertakan dalam software, sehingga penggunaan ini dengan mudah memperoleh petunjuk apabila mengalami kebingungan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hardware pada media pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari hardware sendiri. Secara umum, pengertian hardware yaitu segala sesuatu bentuk fisik yang dapat dilihat dan juga disentuh, atau segala sesuatu yang dapat menghasilkan dan memberikan informasi. Secara umum juga kita ketahui bahwa hardware itu merupakan perangkat lunak. Perangkat lunak atau hardware ini yang biasa dikenal pada dunia komputer yaitu berupa CPU, berupa monitor, berupa speaker, dan lain-lain sebagainya yang berbentuk fisik, dapat disentuh dan juga dapat dilihat. Kemudian istilah dari hardware sendiri juga tidak hanya dikenal pada dunia perkomputeran, tapi juga dikenal pada dunia pendidikan atau pembelajaran. Contohnya pada penggunaan media pembelajaran. Di sana juga terdapat software maupun hardware. Dalam pembuatan media pembelajaran, software dan juga hardware ini sangat diperlukan sebagai penunjangnya. Jika software merupakan isian atau informasi materi dan juga pesan dari materi yang ada pada media pembelajaran, maka hardware pada media pembelajaran ini bisa berupa segala sesuatu media yang dapat dilihat dan juga disentuh. Hardware pada media pembelajaran ini merupakan segala sesuatu media yang digunakan sebagai alat penyampai dari materi pembelajaran yang hendak disampaikan.
Hardware pada media pembelajaran ini sangat beragam macamnya, bisa berupa audio, video, maupun audiovisual. Bahkan juga bisa berupa media-media game lainnya, berupa media cetak, bahkan juga bisa berupa media aplikasi pembelajaran dan aplikasi game pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan secara umum bahwa hardware adalah segala sesuatu bentuk fisik yang dapat dilihat dan juga disentuh. Nah, maka pada media pembelajaran ini juga sedemikian. Hanya perbedaannya pada media pembelajaran ini adalah segala sesuatu media yang dapat disentuh yang digunakan sebagai alat pemberi informasi dan penyampai materi. Penggunaan dan pemanfaatan hardware media pembelajaran ini bisa disesuaikan dengan pembelajaran dan juga bisa disesuaikan dengan materi yang hendak disampaikan. Contoh dari hardware media pembelajaran berupa audio, video, maupun audiovisual sudah sangat banyak dan seringkali kita jumpai pada pembelajaran seperti biasanya. Sudah sangat banyak guru yang menggunakan media pembelajaran audio, video, maupun audiovisual. Selain itu, juga banyak sekali pemanfaatan dan penggunaan hardware pada media pembelajaran berbasis web atau web-based learning, dan juga penggunaan dan pemanfaatan hardware media pembelajaran berupa aplikasi pembelajaran. Pembelajaran berbasis web ini sudah sangat sering sekali digunakan. Nah, kemudian yang mana yang disebut dengan hardware media pembelajaran, yaitu platform yang digunakan tersebut, semisalkan pada e-learning, Edmodo, Moodle, Google Classroom, dan lain-lain sebagainya, di mana platform tersebut dapat menyampaikan materi dan juga dapat menjadi ruang diskusi. Hal tersebut juga dapat digunakan sebagai hardware daripada media pembelajaran. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, pada masa ini sudah banyak sekali digunakan media pembelajaran berupa aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran ini tidak hanya berisikan materi saja, tetapi di dalamnya juga bisa dikembangkan dan diberikan beberapa evaluasi pembelajaran berupa game, di mana game tersebut berusaha untuk memberikan inovasi terbaru dan juga yang akan memberikan warna baru terhadap pembelajaran yang ada. Nah, yang selanjutnya dalam pemanfaatan, penggunaan, dan juga pembuatan media pembelajaran hardware, terlebih kepada media pembelajaran berbasis web ataupun berbasis aplikasi pembelajaran, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan maupun pengembangannya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dari pembuatan media pembelajaran tersebut. Poin penting dalam pembuatan hardware media pembelajaran yang pertama yaitu di mana kita dapat mendefinisikan tujuan utama daripada pembuatan media tersebut. Karena hal ini akan memandu dan memudahkan kita agar tidak keluar dari hasil yang ingin dicapai. Tujuan tersebut haruslah mengacu pada kebutuhan pengguna media. Yang jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka harus mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran. Dalam pembuatan ataupun pengembangan hardware media pembelajaran ini, perlu kita ketahui dahulu apa maksud dan tujuan dari pembelajaran. Kemudian dari situ kita dapat membuat dan mengembangkan media pembelajaran dengan baik. Sehingga media atau hardware media pembelajaran yang digunakan itu dapat menjadi alat
bantu pembelajaran, yaitu memudahkan proses pembelajaran, meningkatkan efisiensi pembelajaran, menjaga relevansi materi dengan tujuan pembelajaran, serta membantu konsentrasi pembelajaran bagi siswa dan juga guru. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu desain media. Dalam mendesain hardware media pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah semudah apa aplikasi tersebut dapat digunakan oleh pengguna, yang berarti di sini dapat digunakan oleh guru maupun siswa. Nah, desain ini untuk memudahkan siswa dan guru, baik dari segi petunjuk pemakaian atau tanpa adanya petunjuk pemakaian. Keduanya harus didesain dengan sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan pengguna. Desain hardware media pembelajaran akan sangat berpengaruh kepada penggunaannya. Desain yang menarik, desain yang bagus, dan mudah digunakan, tentu saja hal tersebut akan menarik perhatian siswa dalam menggunakan media tersebut dan juga menarik siswa untuk belajar. Dan juga desain yang mudah akan memudahkan pengguna atau siswa dalam menggunakannya selama proses pembelajaran. Nah, kemudian dalam mendesain hardware media pembelajaran tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan materi dan juga tujuan dari pembelajaran tersebut. Desain hardware media pembelajaran tentu saja tidak hanya disesuaikan dengan materi, namun juga perlu memperhatikan pesan-pesan yang hendak disampaikan. Kemudian mendesain dengan memperhatikan gambar, teks, grafik, bagan, audio, animasi, dan juga beberapa hal-hal yang lain disesuaikan dengan kebutuhan media tersebut. Yang ketiga yaitu memilih platform yang mudah digunakan. Pemilihan platform ini diusahakan memilih platform yang mudah digunakan, sehingga nantinya akan memudahkan dalam pembuatan maupun pengembangan hardware media pembelajaran. Jika semisalkan pembuat atau pengembang dari hardware media pembelajaran ini masih pemula dalam pembuatannya, maka dapat menggunakan dan juga mengembangkan beberapa platform yang sudah ada. Nah, kemudian pemilihan platform tersebut sebagai media pembelajaran juga perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan materi dan juga tujuan dari pembelajaran. Pada saat ini sudah terdapat sangat banyak sekali platform media yang dapat digunakan dan juga dikembangkan untuk membuat aplikasi ataupun media pembelajaran. Nah, platform-platform tersebut pastinya memiliki kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Kemudian ada beberapa langkah yang perlu dicapai, yaitu langkah awal yang perlu diperhatikan adalah memahami terlebih dahulu platform yang akan digunakan. Memahami juga apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, yang kemudian pastikan bahwa platform yang nantinya akan digunakan atau platform yang sudah dipilih memiliki layanan pengembang yang mengikuti perubahan dunia digital pada saat ini. Nah, langkah yang selanjutnya, pastikan juga banyak referensi ataupun forum pendukung untuk developer atau untuk pengembang platform yang akan digunakan tersebut. Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena semakin banyak developer atau pengembang yang menggunakannya, pastinya juga akan menunjukkan juga bahwa platform tersebut bagus untuk kebutuhan pembelajaran ke depan dan juga untuk terus dikembangkan ke depannya sebagai media pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu platform atau hardware yang digunakan multi-user dan juga multi-device. Maksudnya yaitu dapat digunakan oleh siapa saja dan dapat diakses oleh siapa saja dengan mudah. Nah, multi-user dan juga multi-device di sini juga berarti media yang digunakan dapat
digunakan dan diakses oleh siapapun dalam waktu yang bersamaan. Selain itu juga dapat diakses oleh berbagai macam jenis perangkat dan juga berbagai merek perangkat, baik itu dalam komputer, laptop, maupun smartphone. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu adanya feedback dan juga evaluasi pada hardware media tersebut. Aplikasi ataupun media pembelajaran yang diciptakan atau dikembangkan perlu untuk mendapatkan tanggapan dari para penggunanya, yaitu jika dalam pembelajaran berarti mendapatkan tanggapan dari para guru dan juga para siswa. Nah, hal tersebut yang mendasari aplikasi atau media yang sudah dikembangkan tersebut sukses atau tidak, dapat membantu jalannya pembelajaran atau tidak. Nah, dari setiap feedback itu akan menghasilkan pengembangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk memperhatikan dan mempermudah pengguna aplikasi atau media pembelajaran dalam penyampaian pendapat mereka tentang aplikasi dan media pembelajaran yang kita kembangkan. Jika media yang digunakan berupa media cetak, berupa penggunaan game, maka feedback dan juga evaluasi dapat disampaikan secara lisan oleh penggunanya, yaitu oleh siswa. Nah, kemudian jika media atau aplikasi yang digunakan berbasis web atau berbasis aplikasi pembelajaran, maka dalam web ataupun aplikasi pembelajaran tersebut perlu disediakan fitur penyampai kritik dan juga saran sebagai bentuk feedback, sehingga nantinya dapat dievaluasi apakah media tersebut dapat digunakan selanjutnya atau harus diperbaiki. Dari hasil feedback dan juga hasil evaluasi yang telah didapatkan, yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai pengembang dan juga pengguna media tersebut dapat mengelompokkan mana yang benar-benar menjadi kebutuhan para pelanggan atau hanya sebagai penghias di aplikasi atau media pembelajaran yang digunakan. Feedback dan juga evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media yang kita kembangkan atau kita buat ini, apakah media tersebut dapat digunakan pada pembelajaran selanjutnya atau tidak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan media pembelajaran software dan hardware di era 1.0. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan saat ini sangat penting di era milenial. Pendidikan diperlukan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih berpotensi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu juga untuk menjadikan masyarakat yang lebih berpotensi di bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Untuk mengimbangi antara pendidikan dan teknologi, maka di era revolusi 4.0 ini perlu dilibatkannya teknologi canggih dalam suatu sistem pembelajaran. Dimisalkan dulu, media pembelajaran hanya berupa buku teks, media cetak, yang sering digunakan di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan. Namun seiring dengan kemajuan zaman, seiring dengan perkembangan teknologi, media cetak dapat digantikan dengan media cetak berbasis e-book ataupun media canggih lainnya yang terhubung langsung ke situs internet. Kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi, seperti melihat dua belah mata pisau, di mana satu sisi memberikan sisi positif dan sisi yang lain dapat juga memberikan dampak negatif. Oleh karena itu, kita harus mampu menyikapi secara bijak perkembangan teknologi, khususnya di era revolusi 4.0 di bidang pendidikan ini. Segala macam perubahan ini harusnya dapat menjadi pendorong bagi dunia pendidikan untuk melahirkan kreativitas,
sehingga dapat menciptakan proses pendidikan yang menghasilkan calon guru yang berkualitas, profesional, dan berkarakter. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tidak ada sedikit pun celah bagi para sumber daya untuk tidak memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi, ketika kita sudah diilhami oleh zaman sebuah teknologi, ya kita harus memanfaatkan. Kita harus ikut alur perkembangan zaman. Kita harus ikut alur perkembangan teknologi. Mengapa demikian? Karena kita akan tergerus oleh zaman, akan tergerus oleh era globalisasi kalau kita masih tetap menggunakan teknologi-teknologi lama, menggunakan cara-cara lama. Kita tidak ada inovasi dan kreativitas. Kita cenderung tidak ada perkembangan dalam dunia pendidikan. Lalu bagaimana cara kita berkembang? Ya kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi untuk memberikan inovasi, kreativitas, dan efektivitas dalam sistem pendidikan dan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan media komunikasi dan informasi dalam pembelajaran menjadi sebuah kebutuhan saat ini di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, serba digital. Dunia pendidikan diharapkan tidak tertinggal dalam memanfaatkan perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, terutama dalam pengembangan bahan dan metode pembelajaran. Pemanfaatan ini dapat berupa pengembangan dan pemanfaatan TIK sebagai media dalam pembelajaran. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dapat membuat metode pembelajaran dan prosesnya menjadi lebih bervariasi, inovatif, dan efektivitas, dan memberikan anak-anak atau peserta didik atau siswa menjadi lebih mengenal teknologi. Jadi sudah mulai sejak dini di tingkat pendidikan yang paling dasar sudah dikenalkan dengan teknologi. Harapannya apa? Harapannya supaya nanti ketika menginjak jenjang-jenjang selanjutnya, peserta didik atau siswa ini tidak kaget dengan perkembangan teknologi yang sudah diberikan di tingkat-tingkat dasar. Karena saat ini perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat, sehingga menjadi suatu hal yang wajar jika para ahli menyebut ini sebagai suatu revolusi. Kemajuan teknologi ini dapat diprediksi akan menyebabkan berbagai perubahan di bidang informasi dan di bidang kehidupan lainnya. Sebagai implikasi dari perkembangan teknologi tersebut, kondisi ini juga mendorong berkembangnya konsep pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan proses pembelajaran saat ini. Produk teknologi telah berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan dengan variasi desain dan produknya yang mampu membantu dan meringankan pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan juga efisien. Salah satunya pemanfaatan gawai handphone atau smartphone, atau sering juga disebut sebagai alat komunikasi yang dianggap paling efektif saat ini. Sehingga smartphone juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang mampu mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Apalagi dalam kondisi saat ini, kondisi pandemi, kondisi wabah penyakit COVID-19 yang dimana sekolah-sekolah, lembaga pendidikan oleh pemerintah dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Lalu dialihkan menggunakan online, dialihkan belajar di rumah masing-masing menggunakan smartphone, melalui Zoom, melalui Google Classroom, dan sebagainya. Ini juga memberikan dampak positif dalam bidang pendidikan yang mau tidak mau dengan adanya perubahan siklus dari kehidupan normal di
kehidupan pandemi membuat para siswa dan juga orang tua wali murid mau tidak mau dengan terpaksa atau tidak harus mempunyai HP di setiap rumah untuk pembelajaran anaknya. Nah, ini juga memberikan dampak positif. Anak-anak sudah dikenalkan dengan teknologi sejak dini. Namun peran orang tua di dalam perkembangan anak, perkembangan siswa juga sangat krusial sekali. Apabila orang tua tidak membatasi pemakaian teknologi, pemakaian smartphone tidak dibatasi, dibiarkan saja, maka anak-anak akan memakai teknologi ini ke cenderung arah yang kurang baik, cenderung ke arah yang tidak bermanfaat. Contohnya seperti main game, membuka YouTube berjam-jam, ini kan kurang bermanfaat. Jadi tetap harus ada kedisiplinan, harus ada yang mengawasi ketika anak bermain smartphone. Lalu dalam perkembangan pendidikan di era teknologi ini, kondisi pendidikan menjadi tidak monoton. Hal ini dapat dikatakan dari banyak media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Dimulai dari penggunaan TIK dan smartphone yang diharapkannya mahasiswa maupun siswa dapat menjelajahi ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Jadi ilmu pengetahuan saat ini tidak hanya bisa kita gali, tidak hanya bisa kita cari hanya di buku saja, hanya dari pembelajaran di sekolah, hanya dari guru saja, tapi kita bisa mencari dari berbagai sumber di seluruh penjuru dunia melalui internet. Kita bisa mencari informasi di Inggris, kita bisa mempunyai informasi, mencari informasi di Amerika, kita bisa mencari informasi di Afrika dan lain sebagainya dengan dukungan internet. Selanjutnya, media pembelajaran yang sering digunakan di era 4.0. Saya di sini menyebutkan di dalam slide ada dua, yaitu Facebook, weblog, dan HTML. Facebook di era teknologi informasi ini menjadi salah satu media yang sesuai untuk melakukan peran tersebut. Media sosial Facebook dianggap sebagai berbasis teknologi yang efektif digunakan dalam pembelajaran. Selain mampu menjadi sarana komunikasi, Facebook juga menyajikan informasi yang dibutuhkan dan siswa terbiasa mengakses situs ini setiap hari dimanapun mereka berada. Jadi Facebook selain sebagai alat komunikasi awalnya, saat ini bisa juga dibuat sebagai group discussion. Jadi di dalam Facebook nanti bisa digunakan untuk group discussion, untuk membahas suatu pelajaran, untuk diskusi di dalam Facebook, untuk mengobrol di dalam Facebook. Jadi banyak sekali kalau kita mau memanfaatkan dari sosial media Facebook, dan masih banyak yang lain juga. Terus selanjutnya ada weblog HTML. Pembelajaran berbasis web, terkoneksinya hampir semua orang di internet dapat dimaksimalkan dalam kegiatan pembelajaran. Apabila kegiatan pembelajaran berbasis web telah dan akan semakin meluas, penting bagi pendidik atau guru untuk menetapkan kegunaan dari hal tersebut. Untuk mencapai tujuan belajar, web telah lama menjadi sumber untuk mengajar dan pembelajaran pada berbagai disiplin ilmu. Penggunaan weblog sebagai media pembelajaran dapat diartikan juga sebagai pemanfaatan HTML atau Hypertext Markup Language. Jadi selain Facebook juga ada webblogger. Kalau kita membuka Google Chrome, biasanya itu ada search engine, kita masuk mencari apa yang kita butuhkan, tinggal kita ketik saja. Di situ kita akan mendapatkan
puluhan, ratusan, bahkan ribuan informasi yang kita cari. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan keinginan kita. Informasi apa yang mau kita cari, tinggal kita filter. Jadi sangat mudah sekali mencari informasi di era milenial saat ini. Kita bisa mengakses dari manapun dan kapanpun, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa mengakses dari desa yang jauh di pelosok, kita bisa mengakses informasi bahkan di atas gunung. Kita juga dapat mengakses sebuah informasi. Semakin mudahnya akses informasi sampai kepada masyarakat, sampai kepada siswa, sampai kepada pendidik, diharapkan akan menimbulkan dampak positif dalam pembelajaran, dalam sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, maka marilah kita memanfaatkan kemajuan zaman ini, kemajuan teknologi dengan penuh semangat untuk terus belajar perkembangan teknologi terbaru yang nantinya dapat menimbulkan efek-efek positif, dampak positif bagi semua kalangan. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pemanfaatan software dan hardware media pembelajaran di era Society 5.0. Seiring berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 sendiri baru saja diresmikan 2 tahun yang lalu, dan ini dibuat sebagai resolusi atas adanya resolusi industri 4.0. Konsep Society 5.0 diadopsi pemerintah Jepang sebagai antisipasi terhadap tren global sebagai akibat dari munculnya resolusi industri 4.0. Resolusi industri ini telah melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan juga masyarakat secara umum. Society 5.0 merupakan jawaban atas tantangan yang muncul akibat era resolusi industri ini, yang dibarengi disrupsi yang ditandai dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Society 5.0 menekankan pada manusianya bagaimana manusia tersebut bisa melakukan antisipasi terhadap tren global dari akibat munculnya industri 4.0. Walaupun Indonesia belum menerapkan Society 5.0, tapi tetap saja sebuah negara harus mempersiapkan masyarakatnya untuk bisa beradaptasi dengan peradaban yang baru, di mana zaman sekarang iptek sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Bahkan dari iptek tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk menghindari resiko yang akan muncul dalam masalah sosial, maka ada beberapa komponen yang untuk diterapkan dalam pendidikan. Dampak dari industri 4.0 ini juga terasa di dunia pendidikan. Dengan adanya perkembangan iptek ini, pendidik dituntut untuk memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan website. Pembelajaran
web-based learning sebagai sumber belajar, yang merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs website yang bisa diakses melalui jaringan internet. Di sini ada beberapa contoh pemanfaatan website yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan oleh pendidik dalam dunia pendidikan. Namun sebelum itu kita akan belajar dulu mengenai pengertian web-based learning ini. Yang pertama pengertiannya, teknologi informasi TI telah memberikan sejumlah dampak positif di berbagai bidang. Pada dunia bidang pendidikan, TI memberikan corak tersendiri dengan berbagai mode yang mungkin digunakan. Pendidikan modern di masa globalisasi dan berbasis teknologi informasi telah bertransformasi ke arah digital. TI telah menjadi tulang punggung proses pembelajaran modern. Proses pendidikan yang tadinya dilakukan secara klasik dengan mode tatap muka secara langsung telah mengalami pergeseran ke arah mode pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Pada mode pembelajaran ini, peserta didik dapat mengakses materi perkuliahan melalui internet. Internet atau web menciptakan sejumlah pilihan pendidikan jarak jauh. Setidaknya ada 5 macam bentuk distance education, diantaranya internet dan web. Yang kedua, komputer dan digital teknologis. Yang ketiga, teleconference system dan communication network. Yang keempat, broadcast system. Dan yang terakhir, correspondence courses. Khusus untuk pembelajaran yang memperdayakan internet atau website ini dikenal dengan e-learning yang memiliki 5 tipe, yaitu learner learning, facilitated learning, instructor learning, embed learning, telementoring, and e-coaching. Kita akan mengulas mengenai web-based learning ini sebagai salah satu tren TI di bidang pendidikan. Pembelajaran berbasis web sering juga disebut online learning atau e-learning karena di dalamnya terdapat konten kursus online dan mencakup semua intervensi pendidikan yang menggunakan internet. Ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai web-based learning ini, diantaranya yaitu kerangka berpikir. Yang kedua, kekurangan dan kelebihan dari web-based learning ini, dan yang lainnya nanti akan kita bahas berikutnya. Yang pertama, web-based learning ini mengacu pada penggunaan teknologi internet untuk menyampaikan instruksi dari dosen, guru atau pendidik ke mahasiswa. Ketika merancang suatu web-based learning, perlu memperhatikan 8 dimensi dari web-based learning. Yang pertama, pedagogik. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, interface design. Yang keempat, manajemen. Yang kelima, resource support. Yang ketujuh, ethical. Yang ke-8, institusional. Yang terakhir, evaluation. Ke-8 dimensi tersebut akan memudahkan para pengembang web-based learning ketika membangun suatu web, baik yang bersifat open source maupun yang dibangun dari awal. Yang berikutnya, kekurangan dan kelebihan dari web-based learning ini.
Model web-based learning menawarkan virtual learning environment atau internet-based training yang komprehensif baik untuk para pendidik maupun peserta didik. Dengan VLE yang berbasiskan TI memberikan pengalaman baru berbeda. Berikut ada sejumlah keuntungan dan kerugian dari penerapan WBL ini. Adapun keuntungannya, yang pertama ialah kemampuan untuk menghubungkan link sumber daya dalam berbagai format. Yang kedua, dapat menjadi cara yang efisien dalam menyampaikan materi kursus termasuk distance learning. Yang ketiga, sumber daya dapat tersedia dari lokasi manapun dan kapanpun. Sumber daya abadi yang mudah diperbaharui. Yang keempat, potensi untuk memperluas akses misalnya ke siswa, paruh waktu, dewasa, atau berbasis pekerjaan. WBL menawarkan penjadwalan yang fleksibel. Itu merupakan kelebihannya. Yang berikutnya kelebihannya dapat mendorong pembelajaran lebih mandiri dan aktif, serta mendukung pembelajaran individual. Yang keenam, dapat memberikan sumber bahan pelengkap yang berguna untuk program konvensional. Yang ketujuh, metode pembelajaran baru, baik pada penyampaian materi maupun pelaksanaan asesmen dan dokumentasi. Selain sejumlah keuntungan di atas, penerapan WBL juga memiliki sejumlah kerugian. Yang pertama, akses ke peralatan komputer yang sesuai dapat menjadi masalah bagi siswa, yaitu berupa masalah teknis. Yang kedua, peserta didik merasa frustasi jika mereka tidak dapat mengakses grafik, gambar, dan klip video karena peralatan yang buruk. Yang ketiga, infrastruktur yang diperlukan harus tersedia dan terjangkau. Hal ini bisa menimbulkan biaya tambahan. Yang keempat, kualitas dan keakuratan informasi dapat berbeda-beda, sehingga diperlukan panduan dan petunjuk arah. Jika tidak jelas, maka terjadi instruksi diindividualisasi. Yang kelima, siswa dapat merasa terisolasi secara sosial. Yang keenam, desain instruksional yang buruk dapat membuat WBL menjadi tidak efektif. Berikutnya ada tahapan dalam pengembangan website pendidikan. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan analisis. Yang kedua, tahapan desain. Yang ketiga, tahapan pengembangan. Berikutnya yakni beberapa. Di sini kita lihat ada beberapa pemanfaatan media pembelajaran berbasis web pada era society ini. Yang pertama ada web-based learning menggunakan platform Moodle. Yang kedua menggunakan WordPress. Yang ketiga sosial media web-based learning, dan yang keempat Google Form. Apa itu web-based learning menggunakan platform Moodle? Moodle adalah salah satu learning management system paling populer untuk model web-based learning. Moodle mungkin paling populer di kalangan perguruan tinggi dan universitas karena Moodle merupakan platform berbasis pengembangan kaya fitur yang cocok untuk perguruan tinggi dan universitas dengan anggaran terbatas. Moodle tidak hanya sebagai salah satu varian WBL atau e-learning, namun Moodle juga bisa dimanfaatkan sebagai fasilitator Knowledge Management System atau KMS di bidang pendidikan. Sejumlah fasilitas yang disediakan oleh Moodle memungkinkannya untuk menjadi media KMS yang cukup handal. Moodle bisa digunakan untuk informasi and knowledge sharing dari sumber ke destinasi. Sumber
dapat berupa orang atau individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Destinasi juga bisa berupa dengan sumber, tetapi mereka mungkin dari organisasi yang sama atau dari luar organisasi tertentu. Moodle menyediakan sejumlah fitur yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan para peserta didik. Fasilitas tersebut dibagi menjadi dua, yakni activities dan resource. Yang kedua ada virtual web-based learning menggunakan WordPress. Varian lain dari WBL ada dengan menggunakan blog platform seperti WordPress ini. Open source teknologi seperti WordPress membawa serta akses ke komunitas dukungan yang komprehensif, termasuk pembaharuan gratis, teknologi terkini, dan berbagai alat untuk penyesuaian yang dibuat dan ditawarkan secara bebas. Dengan menggunakan WordPress, para pendidik dapat dengan mudah dan fleksibel menampilkan materi-materi khusus yang akan disampaikan kepada peserta didik. Banyak contoh-contoh di buku-buku atau di internet yang mengenai pemanfaatan platform media ini berbasis web. Salah satu contohnya yaitu penggunaan WordPress ini. Yang ketiga, sosial media web-based learning. Web 2.0 membuka sejumlah aplikasi yang selanjutnya menjadi tren di dunia internet. Sosial media muncul sebagai salah satu instance aplikasi berbasiskan internet yang banyak diminati oleh para penggunanya. Media sosial sebagai salah satu aplikasi internet menawarkan banyak manfaat bagi sistem pembelajaran modern. TI telah mengubah cara gaya dan pendekatan belajar. Media sosial dapat digunakan untuk mendukung TI atau cyber universities. Berbagai platform bermunculan dengan keunggulan dan ciri khasnya masing-masing. Salah satunya yang diulas di sini yaitu pemanfaatan Facebook dalam pembelajaran berbasis web. Facebook telah menjelma menjadi rajanya sosial media, bahkan menjadi salah satu ikon di dunia TI yang memiliki sangat banyak penggunanya. Facebook adalah jejaring sosial pertama yang melampaui 1 miliar akun terdaftar. Walaupun Facebook tidak secara khusus dibuat untuk kepentingan pendidikan, namun Facebook memiliki sejumlah fasilitas yang bisa diatur menjadi semi-virtual learning environment. Fasilitas yang bisa digunakan untuk membuat virtual class adalah grup. Pendidik dapat mengatur Facebook group menjadi privat. Para peserta didik harus join untuk bisa masuk ke Facebook group ini melalui URL-nya. FBG atau Facebook group tadi dimanfaatkan untuk menerima pengumpulan tugas mahasiswa. Para mahasiswa mengerjakan tugas kelompok yang disimpan di Dropbox. Dropbox digunakan untuk menyimpan laporan kelompok siswa. Kemudian URL dari Dropbox dikumpulkan di FBG mata kuliah yang bersangkutan. Yang terakhir yakni ada web-based learning evaluation by using Google Form. Salah satu kegiatan terpenting pada suatu perkuliahan adalah aktivitas evaluasi atau ujian. Evaluasi ini bisa berupa ujian harian, ujian tengah semester, atau ujian akhir semester. Nilai atau skor yang didapat dari ujian-ujian tersebut dapat digunakan oleh para pendidik untuk memetakan capaian para peserta didik dalam bentuk nilai atau huruf. Pada mode web-based learning evaluation menggunakan Google Form, para pendidik dapat membuat skema evaluasi secara online, baik untuk skema ujian maupun skema ujian sinkronus maupun asinkronus.
Pada ujian menggunakan Google Form, para pendidik dapat menggunakan sejumlah pilihan format untuk soalnya. Google Form menyediakan pilihan feedback untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Banyak pilihannya, bisa nanti dilihat sendiri. Setiap soal juga bisa diberi bobot sehingga setelah para peserta didik submit ujiannya, Google Form dapat secara otomatis menghitung total skor yang didapat oleh siswa. Nah, fasilitas ini sangat membantu proses pemberian nilai atau marking. Nah, Google Form juga dilengkapi dengan fasilitas yang memungkinkan rekapitulasi dalam bentuk bagan-bagan sehingga memudahkan proses analisis evaluasi hasil ujian para peserta didik. Nah, itu tadi merupakan beberapa pemanfaatan software dan hardware, terutama perkembangan teknologi informasi di era Society 5.0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi pada siang hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita sharing, apa yang kita bagikan kepada teman-teman dan juga pendengar sekalian dapat memberikan manfaat bagi diri kami sendiri dan juga bagi pembaca. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.